Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen satu persatu ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, karena Ibu sudah absen, sekarang sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya? Ya, Bu. Oke, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Jadi anak-anak, tema pelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah bumi kita terancam bahaya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan memberikan beberapa contoh gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Pertama, ingat berlebihan. Ya, betul sekali. Itu tangan untuk semuanya. Selanjutnya lagi, Pembuangan sampah di saluran air. oh, kalian pintar-pintar ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya nih di bagian banjir. Menurut anak-anak, kenapa banjir itu terjadi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, ada yang nawati dulu. Karena pembuangan sampah di saluran air. Betul sekali. Tepuk tangan. Oke, Wade Sulina. Karena membuang sampah di tempat sembarangan, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk tangannya. Lagi, Bu. Oke, lagi. Karena penebangan pohon. Ya, betul. Betul sekali. Nah, jadi anak-anak tadi sudah disebutkan penyebab banjir itu ada pembuangan sampah di saluran air, ada pembuangan sampah di sembarang tempat, terus ada penebangan pohon sembarangan. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya terkait dari foto-foto yang telah Ibu berikan, ada penangkapan ikan secara berlebihan, banjir, penebangan pohon, pembuangan sampah, dan lain-lain. Ibu mau tanya, menurut anak-anak permasalahan yang terjadi ini tuh menandakan lingkungan kita itu sedang baik-baik saja atau tidak? Tidak. Nah, betul sekali. Guys. Nah, hal ini sesuai dengan pelajaran kita bahwa bumi kita terancam bahaya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak bisa mengenali berbagai aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Lalu anak-anak juga bisa mengidentifikasi masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia. Nah, selanjutnya anak-anak bisa merumuskan solusi atau tindakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberitahukan beberapa hal bahwa berbagai macam aktivitas yang dilakukan manusia itu yang membuat bumi kita terancam bahaya. Seperti tadi membuang sampah sembarangan, lalu ada pembuangan sampah di saluran air, penebangan pohon secara berlebihan, dan juga penangkapan ikan yang berlebihan tanpa izin dari negara. Anak-anak, terkait dengan yang telah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang punya pendapat tersendiri tentang kerusakan yang terjadi di lingkungan kita? Ada yang punya? Oke, Desirat Nasari, silakan. Panjang penebangan pohon itu dapat mengakibatkan banjir, Bu. Betul sekali, tepuk tangan untuk Desi. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan Afiana. Karena membuang sampah sembarangan itu mengakibatkan lingkungan kita menjadi tercemar, Bu. Betul sekali, tepuk tangan. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena penebangan pohon sembarangan, spesies tumbuhan dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Iya, betul sekali. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Polusi udara, Bu. Ya. Ada kendaraan lalu lintas, debu-debunya itu menyebar sehingga orang-orang itu
menghirup udara yang tidak segar. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, disimpulkan ya. Jadi menurut anak-anak tentang kerusakan yang terjadi di lingkungan, ada yang pertama, penebangan pohon sembarangan itu bisa membuat banjir. Sekali. Terus yang kedua, buang sampah sembarangan membuat lingkungan tercemar. Oke, yang ketiga tadi, karena penebangan pohon sembarangan itu hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, karena polusi udara, terutama di perkotaan, kita itu kesulitan untuk mendapatkan udara segar. Oke, betul sekali. Nah, anak-anak, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang anak-anak telah sebutkan tadi, sekarang kita harus mencari tahu bagaimana atau seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah kerusakan lingkungan tersebut. Nah, untuk yang pertama nih, penebangan pohon sembarangan yang menyebabkan banjir. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi hal tersebut? Saya Bu, Oke, silakan. reboisasi. Oh iya, betul. Reboisasi itu adalah penanaman pohon kembali. Iya, betul sekali. Itu tangan. Oke, ya. Yang kedua itu tentang pembuangan sampah sembarangan yang mencemari lingkungan. Kira-kira langkah seperti apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Saya Bu. Oke, Desi dulu baru Afriana. Apa itu? Bu, jangan buang sampah sembarangan, buang Iya. sampah kepada tempatnya. Ya, betul sekali. Itu tangan. Afriana. Buang sampah pada tempatnya. Oh iya, betul. Sama ya. Tepuk tangan lagi. Nah, terkait dengan permasalahan polusi, apa yang harus kita lakukan agar polusi itu tidak semakin banyak dan udara kita itu tidak tercemar? Siapa yang tahu? Saya Bu, Apa itu? penanaman pohon. Betul, penanaman pohon. Ada lagi? Pakai sepeda listrik. Nah, betul sekali, pakai sepeda listrik. Selain itu juga, kita harus mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dengan menaiki kendaraan-kendaraan umum. Seperti apa contoh kendaraan umum? Bus. Bus. Kalau apa lagi selain bus? PT. Iya, PT-PT. Siapa di sini yang pernah naik PT-PT? Saya, Bu. Bagaimana PT-PT seru tidak? Tidak, Bu. Jadi anak-anak, tadi kita kan sudah membahas tentang apa-apa saja contoh kerusakan lingkungan, lalu yang sering terjadi di lingkungan kita, dan apa saja tindakan atau solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan tersebut. Nah, untuk memperkuat pemahaman anak-anak tentang apa yang telah kita pelajari, di sini Ibu punya satu media. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan media ini? Nah, pertama, di sini Ibu punya beberapa pernyataan yang dimana pernyataan ini disesuaikan dengan kolom yang telah Ibu sediakan. Nah, semisal Ibu kasih contoh, limbah dari rumah tangga dan pabrik mencemari sungai atau sumber air bersih. Menurut anak-anak, ini bagian kerusakan lingkungan atau solusi? Kerusakan. Nah, betul sekali. Nah, kalau semisal di bagian kerusakan lingkungan, berarti kita tempelnya di sini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi kalau semisal anak-anak dapat jawaban yang benar, Ibu punya hadiah permen. Siapa yang suka permen di sini? Saya. Oke, sekarang kita mulai pakai media pembelajarannya. Ibu tempel dulu ya. Iya, Bu. Nah, oke, semuanya boleh maju ke depan, berbaris ya. Iya, Bu. Sekarang ada Yunawati. Ambil kertasnya, Maju. Gede kasar. bacakan lalu ditempel. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan tanam lebih banyak pohon untuk membersihkan udara. Nah, itu bagian apa? Solusi. Oke, betul sekali. Silakan ditempel. Siapkan aja. Karena semua jawabannya benar, Ibu kasih hadiah. Siapa yang mau gula-gula? Saya, Bu. Saya. Oke. Gula-gulanya, gula-gulanya sama-sama. Nah, karena
sudah kadang-kadang tahu bisa membedakan mana kerusakan, mana solusi, dan bisa memasangkan keduanya. Di sini Ibu kasih tugas akhir, oke? Ya, Bu. Nah, tugas ini untuk apa? Untuk mengecek sejauh mana sebenarnya pemahaman anak-anak tentang pembelajaran hari ini. Nah, untuk jawab sore ini, Ibu bagi dua kelompok. Apiana sama Linawati, Ade Linawati, lalu Desi Ratnasari sama Wode Sulina. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sebelum Ibu cek jawabannya kan nanti perwakilan dari kelompok maju satu orang ya. Ya, Bu. Nah, sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Oke? Siapa yang bisa pimpin? Jadi ya? Saya, Bu. Oke, silakan Desi Ratnasari. Maju di depan, Maju ke Bu. depan. Pimpin ya. Nah, sekarang siapa yang mewakili kelompoknya untuk baca hasil jawabannya? Saya, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Oke, itu dari kelompok 2. Beri plusnya dulu. Terima kasih sudah menjawab. Silakan kembali. Nah, anak-anak, dari jawaban kalian semuanya sudah benar ya? Iya, Bu. Ya, jadi kalian sudah bisa mengetahui, sudah bisa membedakan mana yang termasuk kerusakan lingkungan. Terus jika kita melihat teman kita buang sampah sembarangan, anak-anak juga sudah bisa tahu bagaimana cara menegurnya. Oke? Oke. Jadi anak-anak, terakhir sebelum pembelajaran kita selesai, Ibu akan membagikan beberapa lembar sticky note untuk anak-anak menuliskan perasaan atau pendapat anak-anak yang anak-anak rasakan selama pembelajaran di hari ini. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, anak-anak sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu ambil ya. Oke, ini akan Ibu baca di rumah untuk Ibu bisa tahu apa yang telah anak-anak rasakan selama pembelajaran hari ini. Terakhir Ibu kasih kesimpulan bahwasannya bumi tempat kita tinggal harus kita rawat dengan sebaik mungkin. Betul sekali. Kita tidak boleh merusak lingkungan kita dengan membuang sampah Sembarangan. Betul sekali. Terus kita membuat polusi udara, lalu menebang pohon sembarangan, itu juga tidak boleh. Menangkap ikan berlebihan, itu juga tidak boleh. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan, lalu kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. ya tanpa izin wanita, juga tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi yang mengeluarkan banyak asap polusi. Betul sekali. Oke anak-anak, untuk di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang proyek akhir IPAS. Oke. Nah, itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah anak-anak dapatkan, apa yang telah kita pelajari bisa diterapkan di kehidupannya masing-masing, dan jangan pernah membuang sampah Sembarangan. Betul. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah.